Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh teman-teman di Instagram, di LinkedIn, serta di TikTok. Malam ini gue mau berbagi mengenai pengalaman gue kemarin pada saat weekend tanggal 6 Oktober serta ngajar yang weekend. Jadi kalau malam ini lo ngeliat mata gue kemana-mana, lebih dikarenakan gue lagi lihat di 3 layar. Gue concern banget sama pengalaman kemarin, bagaimana membuat orang Indonesia bisa bicara dengan baik. Nah, sebelum lu pada ikutin kelas gue malam ini, kelas seru-seruan aja sambil mengasah lidah agar tidak kaku, gue mau ngingetin bahwa selama tanggal 10 sampai tanggal 14 Oktober 2022, khusus in-house perusahaan dan khusus untuk private, gue mengadakan diskon 50% buat seluruh teman-teman yang mau belajar beneran, yang mau bisa beneran, yang mau tahu caranya berbagi, tahu caranya ngonten, tahu caranya cerita, tahu caranya presentasi. Silahkan teman-teman bisa obrolin dengan gue, mau lo offline maupun online. Gue saranin ini adalah offline, khusus untuk Jabodetabek di jam kerja, jam 8 sampai jam 5 sore, dari tanggal 11, berarti mulai tanggal 11 besok sampai tanggal 14 Oktober. Gue akan berbagi di jam kerja. Silakan teman-teman yang punya kepentingan, yang punya keperluan, yang selama ini masih macet bicaranya, yang selama ini nggak ngerti caranya bicara, caranya presentasi, lo boleh ikutan, lo boleh telepon gue di 0817-660-1453. Perkenalkan, gue Ikrar, praktisi yang sudah 24 tahun plus berbicara di dalam dan di luar negeri, di berbagai panggung, di berbagai presentasi, dan dalam 30 menit ke depan, gue mau cerita tentang pengalaman gue beberapa saat yang lalu ketika gue ngajar dan ketika gue berbagi di depan profesional. Nah, khusus untuk bulan Oktober, tanggal 18 gue udah fully occupied, 1 hari penuh. Kemudian tanggal 22 gue udah occupied 1 hari penuh, dan tanggal 24 gue udah occupied 1 hari penuh. Jadi silahkan di antara tanggal-tanggal itu kalau mau booking gue ngajar, monggo-monggo saja. Faktanya dulu ya. Faktanya, bahwa bicara itu bukan bawaan Anda lahir. Itu dulu. Jadi faktanya bahwa bicara itu bukan bawaan Anda lahir. Dan gue banyak banget ngelihat, hampir 95% orang kita nih, orang Indonesia, yang nggak diajarin caranya bicara, itu pasti akan sulit banget ketika gue minta untuk bercerita tentang dirinya, atau gue minta untuk berbagi tentang apa keahliannya selama ini. Pasti sulit banget. Apalagi kalau lo lagi interview. Di interview itu, kalau lo udah dalam sesinya, tolong ceritakan tentang diri Anda, dan lo menceritakan soal CV lo, kok bagi gue useless ya? Karena apa? Karena kan CV-nya udah lo kasih sama orangnya. CV-nya udah lo bagiin sama orangnya. Entah orang yang mau baca mau enggak, tapi kalau lo disuruh cerita tentang diri lo nggak perlu merefer kepada CV. Lo nggak perlu merefer kepada isi yang udah lo kasih. Itu namanya lo bukan menceritakan, lo namanya membaca. Nah, kenapa orang kita kebanyakan, mau itu fresh grade, mau itu orang sudah selesai kuliah, mau kerja, ataupun baru tahun pertama, tahun kedua, ketiga mau pindah kerja, begitu di interview itu langsung ada ketakutan yang luar biasa. Jangankan yang fresh grade, yang udah pengalaman saja, begitu mau ada interview, apalagi interviewnya dalam 2 bahasa ya, misalnya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, hati-hati bahwa yang namanya ilmu bicara itu termasuk salah satunya adalah Anda menceritakan tentang diri Anda. Teman-teman di Instagram, di TikTok, dan di LinkedIn, berangkat dari fakta yang gue temuin banyak banget di lapangan, bahwa orang itu bisa berbicara bukan karena dia berbakat, bukan. Jadi kalau malam ini lu masih bermasalah, lu nggak bisa ngonten kayak gue, lu nggak bisa berbagi, lu nggak bisa bikin video lu sendiri, lu masih juga forward video orang, lu masih nyaman untuk forward caption orang, lu masih nyaman untuk sebar-sebarin video yang kagak beres, video-video pembunuhan, tabrakan di jalan, video orang digebukin, video orang nyopet, video orang
berdarah-darah, itu lebih kepada karena lu nggak bisa ngonten dan lu nggak punya percaya diri untuk melakukannya. Jadi yang namanya storytelling, seperti kemarin gue berbagi selama 2 jam di 6 Oktober, dan pada saat weekend kemarin, storytelling adalah gift-nya atau arwahnya dari public speaking. Jadi kalau lo perhatiin banyak banget para pembicara-pembicara hebat di dunia, para public speaker yang sudah terkenal di mana-mana, itu pasti mendahului materinya atau mendahului paparannya dengan public speaking. Bukan dengan yang lain, dengan public speaking. Nah, kenapa gue mau kasih tahu bahwa hal ini penting? Gue banyak banget akhirnya menyadari bahwa yang namanya public speaking ini orang jadi nggak terbiasa melakukan karena ya, lu kebanyakan ikut kelas, tapi lu nggak pernah melakukannya. Ulangin ya, lu kebanyakan ikut kelas, tapi lu nggak mau melakukannya. Jadi teman-teman, bicara itu adalah arwahnya Anda mengatakannya dan mengucapkannya berkali-kali. Jadi, yang namanya bicara itu, makanya brand gue adalah bicara itu mudah. Nggak mudah kalau lu nggak melakukannya berkali-kali. Nggak mudah kalau lu nggak bisa mengucapkannya. Nggak mudah kalau kosakata lu miskin. Nah, kemarin gue sempat lihat ada beberapa pertanyaan. Beberapa pertanyaannya yaitu, kenapa sih orang kita itu kalau disuruh berbicara di depan umum, baik yang terstruktur ataupun yang mendadakan, itu kok nggak bisa? Jadi jawaban gue cuma satu. Lu mau ikut kelas gue, bayar gue 10 juta pun, lu berharap abis ikut kelas gue lu bisa ngomong, nggak bisa. Nggak bisa. Yang bisa adalah ketika lu ikut kelas, lu tuh mempelajari ilmunya bicara. Jadi setelah lu ikut kelas, lu tuh mempelajari yang namanya, ulangi ya, yang namanya struktur bicara. Jadi ketika lu ikut kelas, lu jadi ngerti yang namanya bicara itu perlu 2 struktur, yaitu struktur bicara sendiri dan struktur waktu. Jadi kalau malam ini lu lagi lihat gue live, gue tuh pengen ngingetin lagi, gue pengen berbagi lagi kepada semua teman-teman gue di TikTok, di Instagram, maupun di LinkedIn, bahwa kalau sampai hari ini lu juga belum pernah ngonten, lu belum pernah buka kelas lu belum pernah berbagi, lu belum pernah ngadain sharing session, bottom line-nya cuma satu kok, penyakit lo. Penyakit lo adalah lu belum bisa bicara dengan luas, belum bisa tahu ilmunya bicara dengan handal, dan lu belum tahu gimana caranya mengimplementasikan bicara. Ketika lo udah tahu ilmunya, maka lo akan tahu bahwa storytelling itu adalah senjata yang mematikan bagi semua pembicara di dunia. Makanya kalau kemarin lo ikutin kelas gue yang tanggal 6 Oktober di Geraha Semesta Insani di Menteng, di situ gue katakan bahwa yang namanya lo punya stok bicara itu benar-benar merangsang hormon-hormon yang disebut dengan Angel's Cocktails-nya si pendengar. Jadi kalau ilmu komunikasi lo belum canggih dan belum paham apa itu Angel Cocktails, yaitu hormon-hormon yang menguntungkan seperti misalnya dopamin, ya, terus oksitoksin, gitu ya. Terus apa lagi? Ntar lo baca deh, Angel Cocktails. Kemudian ada lagi hormon-hormon yang merugikan kayak adrenalin, kemudian kayak siktoksil, ya, itu kortisol tuh hormon-hormon yang merugikan. Nah, gue balik lagi, kemampuan orang berbicara pada saat dia lagi paparan, dia lagi public speaking, dia lagi presentasi, itu bukan satu kali pertemuan terus lo bisa, bukan. Ketika lo tahu ilmunya bicara bahwa ada yang namanya gimana ngebuka, gimana konten, gimana nutup, terus lo tahu alokasi waktu kapan buka, kapan konten, kapan nutup, tapi lo nggak pernah praktekkan. Jadi lo habis ikut kelas gue, lo udah bayar atau dibayarin kantor lo, terus lo nggak praktekkan, besoknya lo meeting masih tetap sama, begitu ditanyain apakah ada pertanyaan lo nggak berani tangan lo di atas, lo nggak berani jawab gitu ya. Nah itu bagi gue adalah sia-sia aja, sia-sia. Karena
kemampuan bicara itu adalah learning by experience. Jadi kalau lu sampai malam ini dengerin, ini kok bisa sih si Ikrar ini bicara tanpa filler gitu, tanpa ada AE-AE-nya gitu ya. Itu lebih kepada karena gue udah mendalami bicara sejak lama, dan akhirnya gue berbagi kepada ribuan profesional di seluruh Indonesia. Jadi teman-teman, kemampuan lu untuk bercerita, itu esensi banget di dalam public speaking. Nah, jadi kalau orang nggak punya kosakata banyak, kalau orang nggak punya perbendaharaan kata-kata yang banyak, terus orang nggak ngerti kalau bicara itu harus ada auranya, harus ada matanya berbinar-binar, kemudian senyum, tangannya main, gitu ya. Dan lu nggak ngerti itu semua, lu nggak akan pernah bisa berbicara dengan enak, dengan luas, nggak akan terjadi. Nggak akan terjadi. Jadi itu kata-kata kuncinya. Gimana biar akan terjadinya? Yaitu lo harus tahu ilmunya. Dan setelah lo tahu ilmunya, lo pelajari dan lo praktekkan. Ketika lo tahu ilmu bicara ya, ini gue kasih tau resep rahasia turun-temurun yang akhirnya gue yakini sampai hari ini. Ilmu ini bukan bongkar pesulap bicara atau bukan bongkar ilmu bicara, enggak. Gue cuma mau ngasih tahu pengalaman gue bahwa ketika lo tahu ilmunya bicara, maka lo akan bisa menggunakan ilmu ini kapanpun, dimanapun. Ulangi ya, kapanpun, dimanapun. Jadi kalau lo nggak tahu ilmunya bicara, lo mau ngonten aja ribet, lo mau bikin video lo susah, lo mau ngundang orang nggak percaya diri, lo mau berbagi lo sublek, lo mau sharing apapun lo jadi macet. Jadi yang mau gue sharing di sini adalah di malam Selasa ya. Besok yang pada dekat-dekat Plaza Senayan merapat ya, gue akan ada di daerah-daerah Sumit Mas sekitar jam 2-an. Jadi kalau lu pada mau ketemu gue langsung ngobrol-ngobrol, traktir gue kopi susu gula aren, lu bisa catat nomor handphone gue 0817-660-1453. Kita boleh janjian ketemuan di Plaza Senayan boleh, kita boleh janjian ketemuan di dekat-dekat Ratu Plaza boleh, karena gue akan ada di Sumit Mas setelah jam 2. Akan ada perusahaan besar yang mau penjajakan kepada bicara itu mudah untuk mengisi seluruh sesi pelatihannya. Gue balikin lagi nih. Jadi teman-teman, karena gue adalah orang yang walk the talk soal bicara, baik itu dalam meeting, baik itu ketika gue ketemu sama customer, maka gue tuh sering memperhatikan orang kalau lagi berbicara. Yang paling nyata adalah kemampuan orang bercerita ancur-ancuran. Itu yang paling nyata dan paling utama. Jadi lo harus punya nih ilmu bicara, atau ilmu lo berbagi, atau ilmu cerita lo, yang isinya itu macem-macem. Artinya mana yang akan bisa menampilkan emosional orang, mana yang bisa menampilkan kegembiraan orang, dan mana yang bisa menampilkan rasa curious orang. Jadi kalau lo nggak ngerti bahwa kan cerita gitu-gitu aja Mas Ikrar. Cerita ya cerita. Ya lo karena lo nggak tahu ilmunya. Makanya gue mau berbagi biar lo tahu ilmunya. Jadi Anda selaku pembicara atau presenter, Andalah yang akan ngeset tone-nya untuk pemirsa atau audiens bisa mendengar cerita lo. Jadi lo yang ngeset tone-nya, bukan orang lain. Jadi kalau lo nggak ngerti ilmu bicara, lo nggak tahu ngeset tone-nya cerita lo mau kemana. Oke? Nah, jadi ada 3 hormon yang namanya Angel's Cocktails yang perlu lo pelajari dan lo benar-benar lo perlu kuasai. Karena hormon-hormon ini tuh dampaknya tuh gila banget buat para pemirsa dan audiens untuk bisa follow you through. Gue bilang gila banget karena ketiga hormon ini itu benar-benar akan membawa audiens to the next level ya. To the next level tuh artinya lu pada saat membawakan sebuah cerita, storytelling yang sudah dimulai ya, kalau lu nggak tahu sejarahnya tentang storytelling atau bercerita, atau lu nganggap cerita aja Mas Ikrar, cerita memang ada yang spesialnya gitu, cerita aja gitu. Cerita ya ada yang spesialnya. Jadi cerita itu kalau lu pada nggak tahu sejarah dikit, gua sharing, itu kan dimulai sekitar 100.000 tahun yang lalu ya,
dari generasi ke generasi. Dari 100.000 tahun yang lalu itu mulai cerita dari nenek moyang kita ke nenek moyang kita melalui cerita. Oke. Terus setelah itu sekitar 65.000 tahun yang lalu, gue belum hadir, lu belum hadir, mereka mulai tuh painting cave. Kalau lo nggak tahu bahasa Inggris, cave itu adalah gua dan ada paintingnya. Jadi udah mulai tuh pesan-pesan cerita-cerita dari leluhur itu diceritakan dalam bentuk di gua-gua painting cave ya. Jadi kalau lo udah pernah ke negara-negara yang ada gua-guanya, nah itu lo bisa menemukan tuh cerita-cerita yang digambarkan di dinding gua. Terus kira-kira 3.500 tahun yang lalu, itu baru muncul teks-teks, baru muncul tulisan-tulisan yang ditaruh di kertas lontar, yang baru muncul di media-media pohon, media-media batu, kayu gitu ya, itu baru muncul. Nah kalau lo sekarang masih bangganya artinya masih keren, gue bisa pakai PowerPoint nih. Oke, gue kasih tahu sama lo, PowerPoint itu ada itu tahun 1987 ya. Jadi kalau lo sekarang masih belum bisa juga pakai PowerPoint, lo belum lancar pakai PowerPoint, kasihan banget gitu. Padahal itu PowerPoint itu sudah ada sejak tahun 1987. Jadi sudah lamanya pakai banget. Terus kalau lo sekarang bangga nih, sekarang saya komunikasi pakai email, Pak Ikrar, Mas Ikrar, pakai email. Email itu udah ada sejak 50 tahun plus yang lalu. Ya, jadi lu udah tahu ya kalau lu sekarang masih pakai email juga dan lu merasa lu bagian daripada era modern, sebetulnya udah ketinggalan zaman. Itu udah 50 tahun yang lalu. Nah, terus kita ketemu kan texting, BlackBerry, BBM segala macam, SMS. Itu sebetulnya sudah teknologi 30 tahun yang lalu. Jadi kalau lu sekarang masih ribet juga komunikasi selalu pakai WhatsApp, pakai teks, lu sebetulnya nggak mengadopsi kemampuan bicara lu agar lebih lancar. Enggak. Anda makin mempertumpul kemampuan bicara Anda karena lu kebanyakan nunduk, lu kebanyakan ngetik, lu kebanyakan chatting, lu kebanyakan gerakin jempol lu. Dan yang paling parah ketika lu banyak menggerakkan jempol lu, ngetik, chatting, komen, lu nggak pernah melafalkannya. Ketika lu nggak pernah melafalkannya, yang ada adalah Anda miskin kosakata. Tahu lo, lu miskin kosakata. Jadi kalau lu miskin kosakata, ya lu nggak bisa banget bicara dengan lancar. Nggak bisa. Nggak bisa. Makanya tahun 1990 ditemukanlah internet. Jadi internet nih ditemukan tahun 1990 kan. Kita semuanya punya internet. Walaupun gue tahu waktu itu modem lu masih modem yang berantakan, yang bunyi gitu ya. Nah, pertanyaan gue adalah, kenapa sudah sedemikian canggihnya dunia ini bisa bertemu secara visual, bisa bertemu secara online, tapi kenapa masih banyak orang yang bertemu tatap muka? Nah, di sanalah ada sesuatu yang lo nggak pernah tahu impact-nya ketemu dengan tatap muka. Nah, baru gue akan berbagi sama lo nih, yaitu 3 hal tentang hormon yang lu nggak tahu isinya kalau lu nggak pernah menguasai ilmu komunikasi. Gue kasih tau lagi, gue mau tipis-tipis kasih lo iklan bahwa dari tanggal 10 Oktober hari ini sampai 14 Oktober hari Jumat, seluruh kelas-kelas utamanya Bicara Itu Mudah, gue akan kasih diskon 50%, hanya berlaku untuk perusahaan yang mau in-house ke gue atau private pribadi. Alright? Jadi hanya berlaku untuk perusahaan yang mau private, yang mau kirimkan timnya 10-20 orang. Misalnya Mas Ikrar besok hari Rabu ngajar di tempat saya, gue kasih langsung diskon 50% sampai hari Jumat 14 Oktober. Nah, kecuali lu yang mau private, agar lu bisa lihat, gila, Mas Ikrar bicara dari tadi nggak pakai teks, Mas Ikrar dari tadi bicara nggak pakai filler, dan dari tadi kayaknya bicaranya lancar-lancar aja, kosakatanya nggak pernah habis. Gue mempelajari sesuatu yang gue mau bagi sama lo dan itu sifatnya adalah private. Silahkan lo bisa hubungin gue 0817 660 1453. Nanya aja nggak apa-apa. Gue kalau nanya gue jawab kok. Asal habis lo gue jawab, lo bilang sama gue terima kasih, selesai. Mau lo jadi mau enggak urusan ntar. Kalau lo punya duit lo jalan, kalau lo punya bos lo ajukan, kalau lo nggak punya apa-apa lo berdoa dulu, ikhtiar dulu. Gue balik lagi. Jadi ada 3 namanya Angel's Cocktails, yaitu hormon-hormon yang harus lo tahu ketika lo jago storytelling. Jadi ada dopamin, kemudian ada oksitoksin, kemudian yang ketiga adalah ada endorfin.
Jadi kalau lo udah menguasai impact-nya yang akan orang lain rasakan, lo akan benar-benar menguasai yang namanya ilmu bicara. Alright? Kemudian ada juga nih adrenalin dan kortisol, yaitu ilmu yang bukan ilmu hormon yang merupakan hormon-hormon yang merugikan. Kenapa? Karena kalau lu nggak tahu caranya bicara, caranya cerita, maka lu akan umumnya didasari pada hormon-hormon yang jahat tadi, hormon-hormon yang merugikan atau gue sebutnya adalah devil's cocktails ya. Ada intoleran, ada uncreative, bad decision. Namun banyaknya umumnya orang kita itu dipengaruhi oleh dua hormon yang merugikan itu. Oke? Nah sekarang gue mau kasih tahu nih tips sederhana aja bagi semua teman-teman gue nih di seluruh Indonesia. Bahwa tips sederhana bagi lo semua adalah ketika lo sekarang lagi nggak ngapa-ngapain ya, ketika lo sekarang lagi rehat, lo lagi cari kerja, lo lagi ada pengalaman, lo lagi ada sesuatu yang lo break dulu, belum masuk lagi ke profesional, gue cuman mau nyaranin sama lo semua, gue ajak lo semua, yuk lo berbagilah di sosial media lo seperti yang gue lakukan ini. Misalnya lu jago akuntansi, misalnya lu jago alat berat, misalnya lu jago fisika, lu jago bahasa Inggris, lu jago analisa, lu berbagi aja, berbagi. Karena berbagi itu membuat Anda mulut, kemudian kosakata, terus tangan, gestur, wajah lu jadi terbiasa. Jadi kalau lu sampai hari ini belum juga merasakan kenikmatannya berbagi, mendingan lu cobain berbagi. Alright? Bentar ya. Nah, the next-nya yang gue mau share sama lu adalah kalau ketika lu malam ini atau besok hari Selasa lu belum ngapa-ngapain juga, mendingan lu bangun, lu dandan, lu pakai baju lu yang terang, terus lu mulai nyalain sosial media lu dan lu berbagi aja sesuatu hal yang bisa lu lakukan. Karena umumnya orang nggak bisa berbagi itu gara-gara nggak bisa ngomongnya, betul nggak? Nah, jadi lu nggak akan pernah bisa ngomong lancar kalau lu sendiri nggak praktekin. Jadi kalau lu sendiri nggak praktekin, lu nggak akan pernah bisa lancar ngomong. Nggak bisa, nggak akan ada orang lancar bicara tanpa dia praktekin. Nah kemudian yang paling menarik adalah kemarin gue udah coba kemarin pada saat gue berbagi kemarin, gue tuh ngetes beberapa orang untuk maju, untuk sharing ya. Dan seperti yang gue rasakan bahwa memang mereka-mereka itu jadi orang yang sangat berat sekali, susah sekali untuk berbagi karena nggak punya ilmunya berbagi. Terutama nggak punya ilmunya untuk bicara. Jadi ketika lo nggak punya ilmunya untuk bicara, lo mau kayak apapun juga, itu akan sangat difficult for you. Karena namanya ilmu bicara itu bukan ilmu eksak, ilmu bicara itu harus lo pelajari. Nah, gue kan masih sering lihat ya di sosial media gitu ya, orang lagi pada rajin-rajinnya nge-forward video orang, terus yang paling lagi seru adalah lu nggak pernah even sampai hari ini mau membuat video lu sendiri gitu. Apapun alasannya, lu mau forward video orang, kalau gue lihat dari kacamata public speaking, itu nggak ada gunanya bagi lo. Kenapa nggak ada gunanya bagi lo? Karena lu memforward video orang itu, lu tuh effortless, oke? Okay? Effortless dan lu tuh nggak ada keseruannya. Ini ada beberapa orang yang mau live sama gue di video, kalau bicara lu belum lancar, jangan dulu ya. Nanti lu live sama gue bicara lu AE lagi. Kenalin dulu cara lu ngomong di live, kalau bicara lu udah sempurna tanpa AE, terus lu udah enak di depan kamera, lu berani ngeliatin layar, baru kita sharing ya. Jadi kalau sampai hari ini lu masih merasa lu adalah bukan anak sultan, lu bukan orang yang dilahirkan dari silver plate, berbagi aja dulu. Karena namanya membentuk branding itu bentuknya tuh nggak cuma sehari 2 hari gitu. Kalau hari ini gue di hire orang untuk ngomong per hari 20 juta, 25 juta, itu bukan gue bangun dari kemarin, bukan. Gue bangunnya udah tahunan. Nah, gue mau ngingetin sama lu semua yang hari ini masih jadi profesional, ada temen gue nih Mas Denny sama Kak Wanti, gue nggak bisa lagi untuk nyuruh orang, tapi gue mau ngajak gitu loh. Gue mau ngajak bahwa
pastiin ketika lu sekarang lagi berkarir atau lu punya keahlian, lu berbagi deh. Lu mulut lo nih agar terbiasa, artikulasinya agar lancar. Lu bikin video tiap pagi kalau lu belum terbiasa. Lu jangan tanya berapa jumlah video gue udah buat 1767 video ya dalam 10 bulan ini. Edisi video 1 menit gitu. Jadi lu bisa tahu gimana produktifnya gue bikin video. Dan karena gue udah membuatnya, jadi gue sering ngajak teman-teman gue untuk membuatnya. Karena yang namanya bikin video itu melatih mulut lo, melatih mata lo, melatih tangan lo, melatih intonasi lo agar lo tuh nanti terbiasa kalau di depan orang omongan lo tuh udah nggak ada fillernya. Terus kapanpun lo mesti berbagi tuh lo udah tinggal berbagi aja, nggak perlu lo mikir gitu ya. Ini mata gue kemana-mana karena gue lagi live di 3 platform ya. Biasanya gue live-nya di 6 platform, cuman laptopnya MBM udah gue balikin, jadi gue hanya pakai 1 laptopnya BIM. Nah, gue mau kembali lagi kepada tips-tips gue kalau pada saat gue lagi sharing sama lo semua soal berbicara. Kalau lo dengerin malam ini gue lagi live, lo dengerin malam ini gue bisa bicara tanpa teks, malam ini lo bisa lihat gue berbicara tanpa ada filler. Gue cuma pengen kasih tahu sama lo bahwa tanggal 10 sampai 14 Oktober, sehari Jumat besok, seluruh kelas-kelasnya BIM, gue akan kasih yang namanya diskon 50%. Hanya buat private sama buat in-house. Ya, private dan buat in-house perusahaan. Jadi kalau lo mau tahu apa-apa aja kelasnya BIM, lo bisa cek di seluruh postingan gue. Ada 5 kelas utama yang akan gue kasih sama lo semua kalau lo mau bener-bener melakukannya bersama gue. Kalau offline, kita akan lakukan di Hotel Des Indes Menteng. Kalau offline, hotelnya Des Indes Menteng. Itu dari pagi ke siang atau dari siang ke sore. Atau kalau lu kuat 2 modul, lu bisa dari pagi ke siang ke sore. Jadi gue bookingin di Hotel Des Indes Menteng. Tapi kalau untuk perusahaan, silahkan lu bisa, lo kalau nggak punya tempat, lu bisa tanya gue. Atau kalau punya tempat, lu bisa panggil gue ke perusahaan lo. Nah, gue balikin lagi nih. Gue kan sering banget ya kalau lagi live itu ya banyak teman-teman gue di TikTok, di Instagram ataupun di sosial media lainnya itu pada pengen live bareng gue. Sebetulnya gue tuh ngasih jalan yang banyak sama lo semua. Gimana? Lo tinggal DM-in gue, terus lo tinggal kasih tahu, Mas Ikrar kita live yuk, kita janjian live-nya. Karena kalau dengan janjian gue akan jadi hosting lo yang akan ngomong. Gitu. Karena kalau ntar lu ngomongnya bareng gue, ngomong lu masih belepotan, lu tahu kan, netizen ntar julid. Nanti lu dibandinginnya sama gue, gitu, repot. Jadi kalau lu pengen buat acara sama gue, gampang, tinggal lu DM gue. Kita akan janjian 1 jam, bikin acara, bikin apapun materinya, ntar lu bikinin flyernya. Terus abis itu flyernya kita sebar bareng-bareng, nanti jam berapa kita mau live, kita live, gitu ya. Jadi buat teman-teman gue nih di Instagram, di LinkedIn, dan di TikTok, kalau lu mau bikin acara live bareng gue, lu jangan kayak raja, lu kasih gue materinya, misalnya Mas Ikrar gue mau ngomongin ini, ayo silahkan lu yang buatin flyernya, ntar gue kasih foto gue, lu mau kapan, habis itu kita 1 jam aja kalau udah live, kalau live-nya 5-6 jam orang tidur, ntar pusing. Jadi 1 jam aja, habis itu kita lakukan. Nanti lu yang akan ngomong, gue akan jadi hostingnya, enak kan? Lo yang akan ngomong, gue akan jadi hostnya. Jadi gue cuma nanyain lo doang, gue cuma mancing-mancing ngobrolan lo. Nah, nanti kita berbagi. Dan ingat, di kelas-kelas berbagi gue, kalau yang kelas-kelas gratis, jangan hard selling. Jangan hard selling. Jadi lo harus menggunakan momentum itu untuk soft selling, edukasi masyarakat, mengajak orang untuk inspiratif, dan sebagainya. Ya. Gue balik lagi sekarang. Terus gimana kalau kita udah tahu kenyataannya bahwa orang Indonesia itu jadi susah berbicara. Nih, lihat ya, gue udah berbicara 30 menit tanpa teks, tanpa persiapan, tanpa panduan, tanpa apapun, karena gue udah menguasai ilmunya bicara dan gue mau berbagi sama lo. Jadi, lo mulai per hari ini, kalau lo mau bisa cerita dengan baik, lo mau bisa sharing dengan baik, kalau lo belum tahu ilmunya, segeralah tulis cerita lo. Tulis cerita lo. Jadi tulis cerita lo. Terus kalau sudah lo tulis banyak-banyak, misalnya nih, gue tuh ahlinya gini Mas Ikrar, cerita tentang bagaimana analisa data, silahkan. Gue ahlinya bagaimana tentang HR, silahkan. Gue ahlinya tentang alat-alat berat, silahkan. Gue ahlinya tentang sales, silahkan.
tulis cerita lo, tulis. Habis tulis, nanti lo pilih cerita lo. Mana cerita yang akan membuat orang bahagia terpingkal-pingkal, mana cerita yang akan membuat orang sedih dan mempunyai ikatan emosional sama lo, dan nanti mana cerita-cerita yang umumnya membuat orang penasaran. Jadi lo punya banyak tuh cerita yang bisa lo pakai ntar kalau pada saat lo misalnya nih ya presentasi, paparan, atau lo meeting, nah itu banyak ya. So, kalau ada yang mau tanya, lo tanya sekarang. Kalau gue kasih kesempatan lo 5 menit buat tanya sambil gue informasikan tipis-tipis kegiatan-kegiatannya Bicara Itu Mudah sambil menunggu gue di-hire oleh profesional lagi. Silakan kalau mau tanya-tanya, boleh di kolom komentar lo tanya, asal jangan ngajakin gue live dadakan. Yang pertama adalah hari Sabtu dan Minggu gue masih membuka kelas yang reguler. Silahkan kalau lo mau ikutan di Sabtu atau Minggu, lo bisa DM ataupun lo bisa cek seluruh sosial media kita, kelas-kelas kita, khusus hanya buat hari Senin ini sampai hari Jumat, khusus untuk in-house perusahaan. Jadi perusahaan lo yang mau in-house, mau panggil gue ke kantor lo, ngajarin satu kantor lo bicara, ngajarin satu kantor lo untuk presentasi, ngajarin satu kantor lo untuk nge-sales, gue kasih potongan 50%. Hanya buat dari Senin sampai Jumat di jam kerja. Di jam kerja tuh artinya dari jam 8 sampai jam 5. Terus kalau itu hanya berlaku buat in-house perusahaan dan private. Artinya private adalah lu doang sama gue atau 2 orang doang sama gue. Kalau online gue nggak entertain online kecuali lu punya linknya online sendiri, tapi gue udah nggak entertain online karena online itu udah merupakan kemarin di masa lalunya kita pandemi. Sekarang gue malah pengen banget ngajarin orang banyak-banyak di offline. Jadi kalau lu sekarang ada di daerah, lu ada di Sumbawa, lu ada di Sumatera, lu ada di Kalimantan, lu ada di Sulawesi, lu ada di Irian, lu mau datangin gue, Bicara Itu Mudah, gampang, lu tinggal WhatsApp, janjian, cocok harganya, kita berangkat ya. Jadi gue bisa ngajar di semua daerah, Sabang sampai Merauke. Silahkan saja kalau teman-teman perlu jasa gue untuk ngajarin tim lo, untuk ngajarin caranya presentasi, caranya ngonten, bikin live video, dan segala macam, lo bisa panggil gue. Yuk, kalau ada pertanyaan, nanya. Kalau nggak ada pertanyaan, gue bubarin ya, karena malam ini kita harus seru-seruan aja sambil melatih lidah, sambil melatih aura wajah, dan ingat kosakata. Kosakata itu nggak boleh miskin. Salah satu kenapa orang nggak boleh miskin kosakatanya adalah dengan tetap berlatih bicara. Oke? Jadi teman-teman, bicara itu mudah, yang susah manusianya. Oke? Gue cukupkan dulu ya sharing buat kalian setengah jam ini. Kalau nanti lo ada pertanyaan segala macam, lo boleh DM gue di sosial media. Kalau lo mau nanya hal-hal segala macam, lo boleh DM gue di sosial media. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.